Kita akan buka firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan ayat 13. Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan pada hari ini saya berikan tema firman Tuhan, yaitu tetap bertahan di dalam keadaan sulit. Saudara, Habakuk merupakan nabi kecil yang ke-8 dari 12 nabi kecil yang dituliskan dalam Alkitab. Kenapa dikatakan nabi kecil? Karena panjang Alkitabnya hanya terdiri dari beberapa pasal. Itu sebabnya Habakuk termasuk salah satu kitab nabi kecil. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Habakuk adalah seorang nabi di Yehuda, Israel bagian selatan, di mana pada saat itu berada di pemerintahan Raja Yosia. Dia adalah raja yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, raja ini tewas di dalam pertempuran melawan Firaun Neko, lalu digantikan oleh Raja Yoahas yang hanya 3 bulan. Kemudian Raja Yoahas ini pun ditahan oleh Firaun Neko, lalu digantikan oleh Yoyakim, raja yang tidak takut akan Tuhan. Dia raja yang kejam, dia raja yang suka korupsi, dan raja yang memeras rakyat dalam bentuk upeti. Dan Yoyakim akhirnya dikalahkan oleh kerajaan Babilonia atau negara Kasdim dan dijajah, sehingga Kasdim menguasai kerajaan Babilonia yang baru. Pergumulan yang berat dialami oleh Habakuk karena dia adalah seorang nabi yang saat itu memimpin bangsa Yehuda di tengah-tengah penindasan oleh kerajaan Babilonia. Pergumulan yang berat dirasakan oleh Habakuk. Ia merasa kecewa. Kalau saudara baca di pasal yang pertama, Habakuk merasa kecewa kepada Tuhan. Dia mengeluh kepada Tuhan. Lalu dia merasa seolah-olah Tuhan menutup mata kepada dia, seolah-olah Tuhan berdiam diri melihat penderitaan orang benar. Seolah-olah Habakuk merasa Tuhan itu tidak adil, karena bangsa Yehuda adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel. Tetapi kenapa Tuhan memperlakukan bangsa ini berada di tengah-tengah penindasan? Pasal yang pertama, pasal yang kedua di kitab Habakuk menceritakan bagaimana Habakuk merasa kecewa kepada Tuhan. Tetapi saudara, di pasal yang ketiga, Habakuk kembali sadar. Habakuk kembali lagi
mendapatkan semangat, mendapatkan pengharapan yang baru di dalam Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit dihadapi oleh bangsa Yehuda. Habakuk mendapatkan kekuatan yang baru sehingga dikatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah. Ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, saat ini kita sedang menghadapi masalah yang sangat sulit, persoalan yang sangat berat. Pandemi COVID-19 tidak berakhir. Bahkan data mengatakan semakin bertambah banyak. Vaksin juga belum selesai dibuat. Kondisi ekonomi bangsa kita semakin melemah. Bahkan sudah mengalami resesi, minus. Banyak karyawan yang dirumahkan. Bahkan ada yang di PHK. Banyak perusahaan yang tutup, banyak kantor yang tutup, banyak pengangguran. Kondisi ekonomi kehidupan kita pun sedang sulit. Tetapi saudara terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua untuk tetap bertahan kepada Tuhan di dalam keadaan yang sulit. Habakuk mengalami hal itu. Habakuk mengetahui hal itu. Dia sangat sulit sekali. Mereka harus menderita, mereka harus ditindas, mereka harus dianiaya oleh bangsa lain, mereka harus dijajah oleh bangsa lain. Mereka tidak merasakan sukacita, mereka tidak merasakan damai sejahtera. Setiap hari mereka ditindas. Tapi saudara terkasih dalam nama Tuhan, Habakuk berkata, aku tetap beria-ria karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi saya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana supaya kita bisa bertahan di dalam keadaan sulit? Yang pertama, kita percaya bahwa orang benar hidup oleh iman. Iman adalah kebalikan dari kesombongan yang hebat. Iman itu artinya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Iman itu adalah keyakinan yang sungguh bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang besar di dalam hidup kita. Kepercayaan yang benar-benar kita taruh kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup membuat dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Abraham adalah bapa orang percaya. Dia memiliki iman. Ketika dia menanti janji Tuhan, saudara terkasih dalam nama Tuhan, pada saat umur 75 tahun, Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, kamu akan menjadi bapa orang beriman. Kamu akan mempunyai keturunan seperti bintang di langit. Tetapi saudara, 75 tahun Tuhan menyampaikan janji itu kepada Abraham. Dan lihatlah apa yang terjadi, saudara. Umur 100 tahun Tuhan baru menepati janjinya kepada Abraham. Dan pada saat Abraham berumur 100 tahun, maka lahirlah Ishak. Artinya 25 tahun Abraham menanti janji Tuhan. Bukan waktu yang sebentar, bukan waktu yang singkat. Itu waktu yang lama. Tetapi Abraham tetap terus beriman kepada Tuhan. Abraham tetap terus percaya kalau Tuhan akan menepati janjinya. Meskipun kondisi yang ada sepertinya tidak memungkinkan terjadi. Usianya sudah renta, usianya sudah tua. Sepertinya tidak mungkin. Bahkan istrinya pun sudah renta, istrinya pun sudah tua. Sepertinya tidak mungkin lagi mereka akan mempunyai keturunan. Tetapi saudara, Abraham tetap menanti janji Tuhan. Dia tetap beriman kepada Tuhan. Dan 25 tahun dia menanti janji Tuhan. Dan Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham. Nah, saudara, di tengah masalah yang sedang sulit saat ini, tetap
percaya kepada Tuhan. Moto gereja kita adalah tetap percaya kepada Tuhan, percaya akan adanya pertolongan Tuhan, percaya akan adanya kuasa Tuhan, percaya akan adanya berkat Tuhan yang akan terjadi dalam hidup saudara. Yang kedua saudara, tetap bersorak-sorai meskipun keadaan kita sedang sulit. Pohon ara adalah pohon yang paling banyak tumbuh di Israel. Pohon ara dilambangkan sebagai pegangan hidup, hal yang sering ada di dalam hidup kita. Pohon anggur dilambangkan sebagai kemakmuran dan damai sejahtera. Dan meskipun tidak ada pohon ara, meskipun tidak ada pohon anggur, Habakuk berkata, aku tetap bersorak-sorai dan aku tetap beria-ria. Beria-ria artinya saudara bukan hanya dengan senyuman, tetapi hati kita menangis. Bukan hanya kita tersenyum, tetapi kita pura-pura merasa bahagia, pura-pura merasa sukacita, padahal kita sedang menangis. Tidak, betul-betul bersorak. Kita bersukacita, kita bergembira dari dalam hati kita, sehingga terpancar dari aura muka kita. Nah saudara, tetaplah bersorak-sorai. Kesusahan tidak akan membuat kita sedih. Kita harus mengingat dan merenungkan kembali segala kebaikan Tuhan di dalam hidupmu, bahwa Tuhan sanggup menolong hidup kita, bahwa Tuhan sanggup mengatasi segala pikiran dan perasaan kita yang membuat kita kehilangan sukacita. Jadi saudara, janganlah sampai persoalan yang kita hadapi saat ini membuat sukacitamu hilang, membuat damai sejahteramu hilang. Tetaplah bersukacita. Itu yang Tuhan katakan kepada kita. Tetaplah bersukacita, bersukacitalah dalam segala hal. Tetaplah beria-ria di dalam Tuhan. Jangan sampai membuat persoalan kita saat ini membuat kita malas ke gereja, tidak mau ke gereja, kita kecewa kepada Tuhan, kita tidak mau lagi pelayanan, kita lari dari Tuhan, kita meninggalkan Tuhan, bahkan kita meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Tetapi saudara, hari ini firman Tuhan berkata, bersorak-soraklah kepada Tuhan. Di dalam keadaan yang sulit, memang tidak mudah, memang tidak segampang itu. Tetapi ketika hatimu tertuju kepada Tuhan, maka hatimu akan tetap terus bersukacita, karena Tuhanlah sumber sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup kita. Dan yang ketiga saudara, bagaimana supaya kita bisa bertahan di dalam keadaan sulit, yaitu kita harus tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, jangan merungut-rungut, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan hidupmu, jangan menyalahkan siapapun. Mengucap syukur di dalam segala hal, karena firman Tuhan mengatakan Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi saudara, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang terjadi di dalam hidup kita. Bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, bersyukur atas segala karunia Tuhan, bersyukur atas segala anugerah Tuhan, bersyukur atas segala mujizat Tuhan yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kita. Maka hari ini firman Tuhan menguatkan kita, tetaplah bertahan di dalam keadaan yang sulit, tetaplah berjuang, tetaplah percaya kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber pertolongan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kebenaran firman Tuhan sudah kami dengar. Firman Tuhan yang singkat menguatkan kami, mengajarkan kami untuk tetap bertahan di tengah-tengah keadaan yang sulit saat ini. Seperti Habakuk mengalami tekanan kehidupan yang berat ketika dia harus membimbing bangsa Yehuda di tengah-tengah penindasan dan penjajahan bangsa lain. Tetapi Habakuk sadar hanya Tuhanlah sumber kekuatan dia. Meskipun pohon ara, pohon anggur tidak ada, meskipun ternak tidak ada, tetapi dia tetap bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Sebabnya hari ini Bapa, kami juga ingin seperti Habakuk Tuhan. Meskipun keadaan kami sedang sulit, meskipun kami tidak memiliki harta, meskipun kami tidak memiliki kekayaan, tetapi kami percaya Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sebabnya Tuhan, hari ini Tuhan memberkati kami semua. Tuhan kiranya memberikan kami kekuatan untuk menghadapi keadaan kami yang sulit. Dan kami percaya
akan ada pertolongan dan kuasa Tuhan bagi hidup kami. Maka saudara terkasih dalam nama Tuhan, percayalah kepada Tuhan, percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pertolongan bagi saudara. Terima kasih buat setiap firman yang sudah kami dengar. Firman memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara sudah bergabung di tayangan live streaming kita. Semoga memberkati dan mengundang saudara untuk datang di ibadah umum kita GBI Sangkakala di Jalan Kali Bersih jam 10 pagi, dan ibadah Sabtu ceria kita, ibadah anak, hari Sabtu jam 4 sore. Mari ajak saudara, keluarga, teman untuk datang beribadah bersama. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.